Seorang janda muda kabur dari kejaran mafia yang mengincar nyawanya. Dia pun berhasil diselamatkan oleh tentara Amerika. Tapi semakin lama, keanehan terjadi pada dirinya. Bagaimana nasib janda tersebut? Langsung saja, inilah dia. Cerita diawali dengan memperlihatkan seorang janda muda yang bernama Chloe yang sedang menitipkan anak-anaknya kepada adiknya. Stuffy. Promise. You have to promise. You've got this. Everything's gonna be fine. Setelah menitipkan anaknya, Chloe pun cabut dengan mobilnya, dan saat dia mengisi bensin, terungkap fakta alasan mengapa dia menitipkan anak-anaknya. Chloe adalah buronan dari mantan suaminya sendiri, di mana dia menyuruh para mafia-mafia ini untuk menangkapnya. Think we wouldn't find you? Can't run. It's over. Dengan operasi tangkap tangan itu, para mafia tadi menculik Chloe dan membawanya kabur. Mick, salah satu anggota mafia itu, menelpon Donnie, suami dari Chloe. Mick mengabari kalau dia berhasil membawa Chloe, tapi bagi Donnie itu saja belum cukup. Dia meminta untuk segera menculik juga anak-anaknya. My kids, Mick. Sure. Had to use a little force. Tapi tanpa disadari, diam-diam Chloe menemukan celah di bagasi mobil itu. Dengan sekuat tenaga, dia pun akhirnya berhasil membukanya. Chloe langsung memanfaatkan kesempatan itu dengan kabur ke dalam hutan. Sementara di sisi lain, film memperlihatkan seorang pria yang bernama Jack. Jack ini merupakan mantan tentara Amerika dan kini dia menghabiskan masa pensiunnya untuk berburu kulit beruang. Jake? Morning. What are we looking at? 3 more. Some gizzards and shit. Okay. Jack pun memasang umpan dan menunggu beruang memakannya. Namun tak sengaja dia malah melihat aksi kejar-kejaran Chloe dan para mafia itu. Chloe yang sudah terpojokkan itu pun akhirnya dapat diselamatkan oleh Jack. Do you need a hand? What am I dealing with here? Melihat rekannya tewas mengenaskan, Mick langsung mengajak Vinny untuk segera kabur dari hutan itu. Damn it. What up? Fucking truck. Film kini memperlihatkan sosok siapa Donnie itu, sosok bos besar yang cukup ditakuti dan terkenal kekejamannya. Bahkan dia tak segan menghukum sahabatnya yang telah dia kenal selama 30 tahun itu hanya karena melakukan sebuah kesalahan. Move like that does not go unnoticed or unrewarded. Dolly, what the Mick kembali menelpon Donnie dan mengabarkan kalau Chloe berhasil diselamatkan oleh seorang pemburu. Donnie gak mau tahu, bagaimanapun caranya Mick harus membawakan Chloe kepadanya. You don't bring them back, don't bother fucking coming back. Kids, but I don't have my fucking kids here!
Vinny pun melihat ada sebuah mobil yang dia yakini itu milik Jack. Yaps, benar saja, dia menemukan KTP-nya. Mick dan Vinny langsung merusak mobil itu supaya apa? Supaya Jack tidak dapat kabur. The hell? Vinny. Jack dan Chloe yang melihat kejadian itu pun langsung menelpon Mick. Chloe mencoba bernegosiasi dengan Mick yang menyuruhnya berbohong kepada Donnie kalau dia sudah mati. Talk about it face to face. You know? Don't be so dramatic. No one's trying to kill you. Tell him I'm dead. I fell off a fucking cliff. We can work this out, Chloe. I just need a deal where everyone gets. Tak ada kata sepakat di antara mereka dan membuat Chloe dan Jack kembali ke dalam hutan untuk bersembunyi. Sementara Mick dan Vinny menemukan sebuah petunjuk nota dari toko langganan Jack. Harold. We need info and supply. Mereka langsung meluncur ke toko itu dan menginterogasi penjaganya. Mick bertanya apa yang dia ketahui soal Jack, dan menurut si penjaga, jangan coba-coba berurusan dengan Jack karena dia merupakan orang yang berbahaya. Dan si penjaga itu juga menambahkan kalau Jack juga punya pondok kecil di dalam hutan. Man. But whatever he did, your best bet is to go back to wherever you came. You don't want to go up there. He's got a cabin about 30 miles up from here on Emerald Ridge. Benar sekali, Chloe dan Jack pun datang ke pondok itu. Mereka pun bermalam sembari bersembunyi dari kejaran Mick. Mereka berdua menghabiskan malam sembari curhat. Chloe sedikit memancing Jack untuk berbuat tapi entah mengapa Jack tampaknya tak tertarik hal begituan. I know the type. Get lonely living out here by yourself. Sometimes. What else do you need? I need this. Check the perimeter. Sementara Donnie yang mulai kehilangan kesabaran itu pun menelpon seorang tentara bayaran yang terkenal selalu berhasil menyelesaikan misinya. Nah, ini dia Zack. Dengan pengalamannya sebagai mantan penjaga warnet, beliau ini mulai melacak keberadaan Chloe lewat satelit. Tak hanya itu, Zack juga berhasil mengungkap siapa Jack sebenarnya. Jack merupakan mantan marinir yang diberhentikan karena kelelahan bertempur. These are recent sad images of his cabin. We'll hit it at first light. Intrigued me. He was discharged, stable and unpredictable soldier. That's extremely proficient in military's polite way of saying someone's gone off the deep end. Keesokan paginya, Mick dan yang lainnya langsung mengepung persembunyiannya Jack. Zack langsung berperan sebagai penembak jarak jauh, sementara Mick berusaha menculik Chloe dari dalam rumah. Down. Get her out of there. Namun tampaknya Mick terlalu meremehkan Jack yang pada akhirnya dia dengan mudah dilumpuhkan. Jack dengan brutal menghabisi Mick yang tak berdaya itu, yang mana Chloe agak shock melihat kekejaman Jack. Jack pun mengajak Chloe kabur secepatnya dari pondok itu, tapi diam-diam Vinny berhasil mengikuti jejak mereka. Vinny pun mencoba merayu Chloe untuk ikut dengannya dan memperingatkan kalau Jack itu psikopat. Tapi belum juga Chloe memberikan jawaban, tiba-tiba saja tak cukup sampai di situ. Jack belum puas dengan aksinya tersebut. Dia menghidupkan mesin pembelah kayunya dan seperti yang kita duga, Jack akan
Jack dan Chloe pun kembali melanjutkan perjalanan untuk keluar dari hutan itu. Namun kali ini Chloe cukup terpukul dengan apa yang baru dia sadari dalam diri Jack. Yaps, Chloe akhirnya menyadari kalau Jack itu orang gila. Tapi lagi-lagi Jack bertingkah seolah tak terjadi apa-apa dan berjanji akan menyelamatkan Chloe. Go back there on your own. Gotten out of hand, and maybe I should go back to Chicago. Di tengah perjalanan, Jack dan Chloe bertemu dengan sepasang kekasih yang sedang asik joget-joget. Tanpa alasan yang jelas, Jack memaki-maki dan mengusir pasangan tersebut. Babe, give me some money. I'm sorry if the music was loud, but we were just trying to have a good trespass. Oh, really? Dan emosinya semakin memuncak ketika Jack menemukan puntung rokok yang dibuang sembarangan. Tanpa kompromi, Jack langsung menghajar pemuda itu. That's is this yours? No, I Si cewek yang berusaha juga melawan Jack itu pun tak luput dari kesadisannya. Melihat ada semprotan beruang, Chloe langsung memanfaatkannya untuk kabur dari Jack. Dia pun melihat ada perahu kecil di seberang sungai, tapi belum juga sampai di perahu itu, Chloe malah kepergok oleh Jack. Jack pun semakin tak terkendali dan mencoba untuk menghabisi Chloe. Tapi percobaannya itu gagal ketika Zack muncul dari dalam hutan. Zack akhirnya dapat melumpuhkan psikoprat itu, tapi tanpa dia sadari, Chloe sudah menodongkan pistol ke arah Zack. Chloe akhirnya dapat menaiki perahu tadi, tapi tiba-tiba saja orang jahat memang susah matinya. Yaps, Jack kembali lagi mengejar Chloe itu, tapi Jack kali ini benar-benar bertekad untuk mengakhiri Chloe. I will. Di akhir film memperlihatkan Chloe pergi mendatangi rumah Donnie. Mereka pun tampak berbasa-basi seolah tak terjadi apa-apa. Donnie terus memaksa Chloe agar menyerahkan anak-anaknya, tapi dengan cerdik, Chloe malah memberikan sebuah kenang-kenangan. promise you that. And the kids here in our house. Where are my fucking kids? Film pun ditutup dengan Chloe yang kembali menemui anak-anaknya dengan selamat. Saatnya kita bilang tamat.